Penguasa Kuil Surgawi, Bab 259. Pada saat yang sama, Zhan dan An, dua Raja Kuil Tianshan, berangkat dari keluarga Tang. Ruang pertemuan pertempuran Departemen Perang Kerajaan Naga Yanjing. Pada saat ini, Tetua pertama Qin Wu, Tetua kedua Liu Ce, Tetua ketiga Zhu Di, Tetua keempat Long Zhangguo, dan 4 veteran Departemen Perang yang telah dipromosikan ke puncak tingkat ketiga dari Departemen Perang. Kaisar, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Wan Tiansheng, yang telah maju ke tingkat pertama Kaisar, dan total 9 ahli tingkat Kaisar, duduk bersama. Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini 10 kali lebih kuat. Bahkan Wan Tiansheng memanfaatkan angin timur takdir nasional dan melonjak ke tingkat Kaisar. 9 Kaisar, 4 Kaisar dengan kekuatan tempur terkuat. Di antara mereka, Tetua Agung Qin Wu mampu mengerahkan kekuatan tempur yang menakutkan dari Kaisar tingkat 9. Dengan kekuatan Departemen Perang Kerajaan Naga saat ini, misalnya, jika ada Akademi Lingdong lain atau sekte tersembunyi seperti Sekte Qingtian yang menentang Departemen Perang Kerajaan Naga, maka Tetua Agung dan yang lainnya dapat memusnahkannya hanya dengan satu pukulan. Membalikkan tangan mereka, dan tidak akan ada terlalu banyak kesulitan. Pada saat ini, Tetua Agung melihat ke-8 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar yang duduk di kedua sisi ruang konferensi, dan dia merasa percaya diri sejenak. Setelah beberapa saat, Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, sekarang takdir nasional negara naga kita telah terbangun, dan kolam naga meluap. Setelah 100 tahun, kita akhirnya memiliki warisan kita sendiri lagi. Dalam pertempuran itu di medan perang di luar wilayah, kita menang, tapi perang masih jauh dari selesai." Ketika Tetua Agung mengatakan ini, dia berhenti sejenak, memberi waktu kepada 8 orang kuat di ruang konferensi untuk mencernanya. Kemudian wajah Tetua Agung itu menjadi serius dan dia melanjutkan, "Izinkan saya bertanya, bagaimana Anda saat ini merawat luka tersembunyi Anda? Apakah Anda sudah memulihkan semuanya? Sekarang energi di kolam naga sudah cukup. Jika masih ada luka yang belum pulih, cepat pergi ke sana. Perbaiki dirimu di kolam naga." Setelah Tetua Agung selesai berbicara, Tetua kedua, Tetua ketiga, Chen Bahuang, Lu Wuji dan yang lainnya semuanya mengangguk dan berkata, "Tetua Agung, luka kita semua telah pulih, dan kita semua berada pada kondisi puncak sekarang." Setelah sesepuh menarik napas dalam-dalam, dia berkata, "Oke, mari kita beralih ke topik hari ini. Poin pertama adalah kuil Tians anak Tians itu. Haruskah kita mengkanonisasinya secara formal, misalnya, mengkanonisasi kuil Tianxi milik kerajaan naga kita. Kami mengkanonisasinya dan menyaksikan nasib kerajaan naga. Oke, mari beri waktu 10 menit kepada semua orang untuk berdiskusi." Setelah 10 menit, siapapun yang mendukung dan siapa yang menentang akan memberitahu Anda secara langsung. Tetapi begitu Tetua Agung selesai berbicara, Yan Xiaobei berkata, "Tetua Agung, tidak perlu memikirkannya. Atas nama 90.000 tentara yang tewas dalam perang di luar wilayah, saya setuju. Saya, Yan Xiaobei, setuju bahwa kerajaan naga mengkanonisasi kuil surga." Setelah Yan Xiaobei, komandan veteran medan perang di luar wilayah, selesai berbicara, Sun Qitian berkata, "Departemen Perang Kerajaan Naga, Divisi Patroli setuju." Chen Bahuang juga mengangguk dengan wajah serius dan berkata, "Departemen Perang Longguo dan Departemen Hukuman setuju." Lu Wuji tersenyum dan berkata, "Penatua Agung tidak perlu membicarakan apapun, Kepala Urusan Departemen Perang Kerajaan Naga setuju." Kemudian Wan Tiansheng juga berkata, "Setuju. Setuju. Setuju." Segera, dalam waktu kurang dari 1 menit, 8 ahli tingkat Kaisar di ruang konferensi semuanya mengangguk setuju. Xiao Tians dan kuil Tianshan layak mendapat kehormatan. Itu adalah kuil surgawi kerajaan naga yang sebenarnya. Melihat semua orang setuju, Tetua Agung itu mengangguk dengan serius dan berkata, "Qin Wu, Tetua Agung Kerajaan Naga, setuju." Kemudian Tetua Agung berbicara lagi, "Oke, topik pertama sudah selesai. Kalau begitu mari kita lanjutkan ke topik kedua. Ini adalah 9 sekte terkuat yang telah muncul lagi di Kerajaan Naga. Semua orang harus tahu sekte apa yang paling kuat. Sekte yang kuat adalah kekuatan yang memiliki setidaknya satu atau beberapa orang kuat tingkat 7 ke atas di sekte tersebut." Tetua kedua mengangguk dan berkata, "Ya, kekuatan sekte terkuat jauh dari sebanding dengan kekuatan menengah seperti Akademi Lingdong dan Sekte Qingtian." Saat Tetua pertama dan Tetua kedua selesai berbicara, suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi khusyuk. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Akademi Lingdong dihancurkan, sekte kuat lainnya akan muncul di Kerajaan Naga, dan begitu mereka muncul, akan ada 9 sekte. Sebanyak 9, Tetua ketiga mencibir, menundukkan kepalanya dan menyentuh cangkir teh di atas meja dan berkata, "Ha! Kerajaan Naga kita benar-benar kuat.
Sebenarnya ada begitu banyak sekte kuat yang tersembunyi di dalam wilayah ini. Menurutmu apakah Departemen Perang kita menginginkannya hingga bagaimana kalau berterima kasih kepada mereka karena tidak membunuh kita sebelumnya? Lagi pula, belum lagi 9, bahkan satu dari mereka bisa membunuh kita. Jejak kemarahan melintas di mata tetua ketiga, dan dia menyipitkan matanya dan berkata perlahan, kalian berpikir. Bagaimana kami bisa bertahan selama bertahun-tahun ini? Kami seperti orang bodoh, atau di mata orang-orang sekte paling kuat. Departemen perang kita seperti orang bodoh, berperang melawan musuh asing di medan perang di luar wilayah. Menurut Anda, ketika tentara kita tewas di medan perang di luar wilayah, apakah semua sekte terkuat menonton pertunjukan? Hehe, tetua ketiga mencibir sebentar, tapi siapapun bisa mendengar kemarahan dalam kata-katanya. Ya, saat ini, tetua ketiga sedang marah, sangat marah. Ini belum selesai. Setelah menghancurkan Akademi Gua Roh, dengan 3 kaisar dan puluhan kaisar, 9 sekte yang lebih kuat muncul. Saat ini, semua orang di ruang konferensi mengerutkan kening dan terlihat sangat jelek. Karena apa yang dikatakan tetua ketiga itu benar, jutaan tentara Departemen Perang Kerajaan Naga mungkin seperti semut di mata orang-orang itu. Bas, bas, bas. Saat berikutnya, di ruang konferensi Departemen Perang Kerajaan Naga, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh bos besar. Bukan berarti Kerajaan Naga tidak bisa menjadi kuat. Jika bisa memusnahkan tikus-tikus itu, maka bukan tidak mungkin Kerajaan Naga bisa mencapai level dinasti kekaisaran ribuan tahun yang lalu dan berdiri di puncak dunia, dengan ribuan orang. Negara-negara datang berkunjung, tapi sekarang tidak mungkin untuk melakukannya sama sekali. Sekte yang paling kuat itu tidak setuju. Sejak zaman kuno, kekuasaan kerajaan dan sekte telah terpolarisasi. Kerjasama jangka pendek mungkin dilakukan, tetapi hidup berdampingan dalam jangka panjang pada dasarnya tidak mungkin. Untuk sesaat, suasana di ruang konferensi pertempuran menjadi khusyuk. Setelah beberapa saat, tetua agung itu mengerutkan kening dan berkata, "Yah, tidak ada gunanya membicarakan hal itu sekarang. Kakak ketiga, kamu harus memahami bahwa sekte yang paling kuat itu juga harus memiliki batasan tertentu, seperti ketika Akademi Lingdong masih ada. Mereka tidak bisa dilahirkan, atau mungkin ada kemungkinan kedua, misalnya sekte terkuat itu tidak monolitik, dan mungkin ada beberapa dari mereka yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan kita." Tetua kedua mengangkat alisnya dan berkata, "Tetua pertama, apakah kamu berbicara tentang sekte Dewa Perang dan sekte Potian?" Tetua agung itu mengangguk lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Kedua sekte terkuat itu sekarang hidup berdampingan secara damai dengan kita, mungkin karena Tians. Bagaimanapun, mereka memiliki orang-orang di Tianshan Kuil. Long Zhangguo juga berbicara pada saat ini, yah, ini sangat merepotkan. Bahkan jika sekte Dewa Perang dan sekte Potian mendukung kita, itu tidak cukup. Situasi yang kita hadapi sekarang pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Kita tetaplah sama secara internal dan eksternal. Bersama-sama, sekarang kekuatan kita telah meningkat dan benar-benar sebanding dengan sekte terkuat. Tapi, jika kita berperang di luar wilayah sekarang, apakah sekte di dalam wilayah akan menimbulkan masalah? Atau setelah kita terluka, akankah beberapa dari 9 kekuatan terkuat tergoda untuk mengambil tindakan? Pada saat ini, 4 tetua terkuat Kerajaan Naga sedang berbicara, tetapi 4 komandan tua dan Wan Tiansheng tidak berbicara. Kekuatan mereka terlalu lemah dan mereka tidak dapat mencapai level kaisar terkuat. Bahkan jika mereka mengungkapkan pendapat atau ingin membantu, itu akan sulit. Setelah Long Zhangguo selesai berbicara, semua orang di ruang konferensi perang terdiam lagi. Masalah ini harus dipertimbangkan. Apakah akan ada perang lagi? Jangan pernah memikirkannya, itu pasti akan terjadi. Kali ini 8 departemen perang eksotis menderita kerugian besar, mereka pasti akan membalas dendam. Dan kini mereka mendapat kabar bahwa departemen perang di negeri asing sudah mulai terhubung lagi secara seri. Tetua Agung menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, kami bukanlah kekuatan terkuat dan kami tidak dapat memperjuangkannya. Di antara 9 sekte terkuat dengan warisan panjang, saya merasa ada yang masih bisa memperjuangkannya. Dan jika mereka mau menunggu lama, jika kian-kian membantu kita lagi, itu akan jauh lebih mudah bagi kita. Hah, Tetua Agung, kekuatan kuat manakah yang kamu bicarakan? Setelah Tetua Agung mengatakan ini, Tetua kedua dengan cepat bertanya, dan kemudian orang-orang lainnya di ruang konferensi juga dengan cepat melihat ke arah Tetua Agung. Tetua Agung terdiam beberapa saat, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, King Shen Daozong. Setelah mendengar ini, penatua kedua Liu Ce merasakan pencerahan di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, penatua pertama, filosofi King Shen Daozong konsisten dengan departemen perang kita.
Pada saat-saat terakhir perang 100 tahun yang lalu, King Shan Daozong mengambil tindakan, tetapi kemudian dinasti itu benar-benar mengecewakan mereka, atau karena alasan lain, mereka telah menutup sekte Tao dan berhenti mengambil tindakan, dan dalam 100 tahun terakhir, di tanah kerajaan naga, banyak orang jarang sekali untuk melihat bayangan aktivitas mereka. Tetua Agung mengangguk dan berkata, ya, tetapi hari ini berbeda dari masa lalu. Departemen Perang Kerajaan Naga kita juga berbeda dari dinasti yang dekaden dan tertutup 100 tahun yang lalu. Sekarang takdir nasional Kerajaan Naga telah terbangun, saya rasa kita masih harus berjuang untuk itu. Kalau tidak berhasil, maka tidak akan berhasil, dan tidak ada kerugian bagi kita, tetapi jika berhasil, akan lebih menguntungkan kita. Setelah tetua pertama selesai berbicara, tetua kedua dan yang lainnya mengangguk. Tetapi saat berikutnya, Chen Bahuang mau tidak mau bertanya, Tetua Agung, apa yang terjadi dengan sekte tersembunyi ini? Mengapa mereka bermunculan satu demi satu? Sebelumnya, Akademi Silingdong, Sekte King Tian, Del. Sekarang, 9 sekte terkuat telah keluar. Akankah ada sekte yang lebih kuat di masa depan? Setelah Chen Bahuang selesai berbicara, para veteran di medan perang di luar wilayah, termasuk Yan Xiaobei, Sun Qitian, Lu Wuji, Wan Tiansheng dan Long Zhanguo, juga melihat ke arah sesepuh agung. Tetua Agung itu menghela nafas, dengan rasa dingin berkilat di matanya, dan berkata, siapa tahu, sekte-sekte tersembunyi itu, ada atau tidaknya mereka tidak berdasarkan kemauan kita. Kita semua punya cara yang berbeda. Mungkin, ya, mungkin tidak, tapi bagaimanapun juga, apakah kemajuan kita terhenti karena keberadaan mereka? Tidak masalah, paling buruk, dewa akan membunuh dewa jika dia memblokirnya, dan Buddha akan menghancurkan Buddha jika dia memblokirnya. Ada sedikit niat membunuh di tubuh sesepuh agung itu. Dia juga marah. Ya, saat berikutnya, setelah Tetua Agung selesai berbicara, 8 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di ruang konferensi perang menjadi semakin mematikan. Tidak masalah, ini hanya pertarungan. Sekte-sekte tersembunyi itu sangat kuat, tetapi setelah kebangkitan takdir nasional Kerajaan Naga, kekuatan orang-orang ini juga meningkat pesat. Tetua Agung akhirnya berdiri dan berkata, oke, itu saja untuk kedua keputusannya. Sekarang mari kita berikan tugas. Yan Xiaobei, kamu terus kembali ke medan perang asing dan mengambil alih Departemen Perang Luar Negeri. Wan Tiansheng, kamu terus bertanggung jawab atas Departemen Perang Internal. Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji, Anda saat ini tinggal di Yanjing dan bersiaplah untuk mendukung semua pihak kapan saja. Zudi, Zhang, kalian berdua akan pergi ke keluarga Tang nanti untuk berdiskusi dengan Tians tentang masalah kanonisasi kuil Tianguo oleh kuil Tians. Kakak kedua, ikut aku ke Sekte King Shandao. Ya, saat berikutnya, 8 orang kuat di ruang konferensi berdiri dan merespons. Kemudian semua orang di Departemen Perang Kerajaan Naga membagi kepala mereka dan mulai mengambil tindakan. Bab 260. Pada pukul 10.30 pagi, di gerbang kediaman keluarga Tang di Yanjing, sosok tetua ketiga Zudi dan negara-negara berperang panjang muncul di sini. Mereka berdua masih ingat bahwa lebih dari 10 hari yang lalu, keluarga Tang hampir dalam bahaya kehancuran dan dikelilingi oleh 4 keluarga kaya di Yanjing dan 2 keluarga berkuasa. Pada saat terakhir, 10 dewa perang di kuil surga melonjak ke langit. Dan sekarang, Xiao Tians, pahlawan kuil surgawi yang tak tertandingi, ada di sini. Keluarga Tang sama stabilnya dengan Gunung Tai. Terlebih lagi, Tang Zhen dan Xiao Zantian kini telah menembus level kaisar. Di antara mereka, Xiao Zantian telah memanfaatkan takdir nasional Kerajaan Naga dan langsung naik ke puncak level kaisar. Jadi sekarang tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Tang adalah tempat teraman kedua di Yanjing. Tidak lama setelah tetua ketiga Zudi dan Long Zhanguo berdiri di rumah keluarga Tang, 2 lelaki tua setingkat kaisar, Tang Zhen dan Xiao Zantian, keluar untuk menyambut mereka. Tang Zhen memberi penghormatan kepada tetua ketiga, apakah kamu di sini untuk menemui Tians? Mengapa kamu datang langsung ke sini? Katakan saja padaku dan aku akan membiarkan dia pergi ke Departemen Perang. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tang, silakan pergi. Kami tidak melakukan apa-apa, tetapi Tians telah berpisah dari istri dan putrinya selama 5 tahun. Diperkirakan akan sulit untuk mendapatkan hal seperti itu. Waktu senggang di masa depan, jadi biarkan mereka memiliki lebih banyak waktu luang. Tinggallah sebentar, kalau begitu, haruskah aku memanggilnya keluar? Tang Zhen melanjutkan. Long Zhanguo tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, awalnya, tetua pertama ingin datang ke sini secara langsung, tetapi dia dan tetua kedua ada yang harus dilakukan dan tidak bisa pergi, jadi kakak ketiga dan saya datang. Tang Zhen, masuklah, kita akan saling mengunjungi seperti biasa. Hehe,
Kemudian Long Zhanguo memandang Xiao Zhantian dengan penuh emosi dan berkata, Zhantian, kamu memiliki cucu yang baik. Bagus sekali. Xiao Zhantian juga sangat bersemangat. Cucunya sebenarnya adalah penguasa kuil surgawi, dan dia sekarang adalah pahlawan yang tak tertandingi di seluruh kerajaan naga. Selain itu, dia adalah seorang veteran dari Departemen Perang, jadi dia tentu saja mendengar beberapa rumor. Ada rumor bahwa Departemen Perang Kerajaan Naga akan menobatkan kuil surgawi. Biarkan kuil surga secara resmi menikmati berkah takdir nasional Kerajaan Naga. Biarkan semua prajurit kuil surgawi memiliki posisi di Departemen Perang Kerajaan Naga di masa depan. Hal ini membuatnya semakin bersemangat. Xiao Zhantian mengangguk dengan berat dan berkata, ya, tapi Komandan Long, saya masih ingin pergi ke garis depan. Saya masih bisa bertarung. Jika ada perang lagi di masa depan, saya harus diizinkan pergi. Tapi setelah Xiao Zhantian mengucapkan kata-kata ini, Long Zhanguo dan tetua ketiga menggelengkan kepala dan berkata, haha. Kamu tidak bisa pergi, Zhantian, mulai sekarang kamu ingat satu hal untukku. Tians adalah untuk naga negara telah berkorban begitu banyak, lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Yang paling tidak bisa dia khawatirkan adalah istri dan putrinya, jadi sekarang Anda berada di puncak level kekaisaran, yang terbaik adalah jangan pergi kemanapun. Petik 2. Tetua ketiga juga memperhatikan Xiao Zhantian dalam-dalam dan berkata, Zhantian, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada Tians jika sesuatu terjadi pada Wei Wei dan Xiao Xiao? Apa yang akan terjadi pada kuil surga? Saya tidak peduli tentang konsekuensinya. Berani membayangkan, sekarang Xiao Zhantian, misimu mulai sekarang adalah melindungi cicitmu. Ya, Xiao Zhantian menjadi waspada saat mendengar ini. Dia langsung mengerti, dan kemudian dengan cepat mengangguk setuju. Kemudian mereka berempat masuk ke rumah keluarga Tang, dengan tetua ketiga dan Long Zhanguo berjalan di depan. Xiao Zhantian dan Tang Zhen berjalan di belakang. Xiao Zhantian dan Tang Zhen saling memandang. Kedua tetua itu sangat bersemangat. 10 menit kemudian, di taman hijau di tengah rumah keluarga Tang, Xiao Xiao, berpakaian sangat manis, sedang mengejar seekor tintia seukuran bola karet kecil yang berlari di atas rumput. Tintia itu diberikan kepada Xiao Xiao oleh Dong Fang Qianqian. Bukan hanya tintia, tetapi juga banyak hewan kecil lainnya. Xiao Tians juga bersenang-senang menangkap tintia bersama Xiao Xiao di rumput. Banyak rumput menempel di baju. Ayah, cepat tangkap, cepat, dia akan kabur. Pada saat ini, tintia abu-abu dan lucu tiba-tiba berlari sangat jauh. Xiao Tians tersenyum, dan dalam sekejap, dia muncul di depan tintia. Begitu momentumnya dilepaskan, tintia kecil itu tergeletak di tanah dan tidak berani bergerak. Saat berikutnya, Xiao Tians berjalan ke arah Xiao Xiao dan memeluk Totoro. Kemudian ia meletakkan tintia di atas rumput dan membiarkannya berlari. Tetapi tintia kecil itu tidak berani, dan tubuh kecilnya gemetar. Di dalam hati tintia kecil, ada seseorang di sini yang lebih menakutkan daripada kain wol. Haha, Tians, lihat, kamu sangat menakuti hewan-hewan kecil itu sehingga mereka tidak berani melarikan diri. Hahaha, tetua ketiga tersenyum dan berjalan ke arah Xiao Tians dan berkata kepada Xiao Tians. Yah, sepertinya begitu. Kurasa aku harus pergi agar si kecil ini bisa hidup dan bersemangat. Xiao Tians mengangguk sambil tersenyum. Dia sudah merasakan kedatangan tetua ketiga dan Long Zhanguo. Kakek ketiga, apakah kamu di sini untuk menemui tetua ketiga? Ketika Xiao Xiao melihat tetua ketiga, dia segera berlari ke arah tetua ketiga dengan penuh semangat dan menyapa tetua ketiga. Dia masih sangat dekat dengan tetua ketiga, yang sudah lama memberinya hadiah. Ketika tetua ketiga melihat Xiao Xiao datang, dia tersenyum lebih bahagia. Dia membungkuk dan mengambil Xiao Xiao. Kemudian dia mengeluarkan mutiara kecil seukuran kepalan tangan dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xiao Xiao. Itu, kakek ketiga berpikir terlalu sedikit. Lihat, kakek ketiga bahkan membawakanmu hadiah. Wow, bola yang indah sekali. Terima kasih kakek ketiga, terima kasih kakek ketiga. Xiao Xiao langsung jatuh cinta dan melemparkan Totoro kecil itu ke rumput. Perut tintia kecil itu berubah seperti tidak ada harapan. Pada saat ini, Gao Weiwei juga datang, tersenyum dan berkata kepada tetua ketiga, kamu akan merusaknya dengan buruk. Kemudian Gao Weiwei mengambil Xiao Xiao dari pelukan tetua ketiga. Kepada Xiao Xiao, kakek ketigamu dan yang lainnya ingin membicarakan sesuatu dengan ayah, bagaimana kalau kamu bermain dengan ibu? Xiao Xiao mengangguk dengan bijaksana dan berkata, selamat tinggal, kakek ketiga. Setelah Xiao Xiao dan Gao Weiwei pergi, Xiao Tians membawa tetua ketiga dan Long Zhanguo ke sebuah paviliun di satu sisi, di mana ada teh yang diseduh. Xiao Tians menuangkan secangkir untuk tetua ketiga dan Long Zhanguo dan berkata, tetua ketiga, Long Shuai, apakah kamu mencariku untuk sesuatu?
Tetua ketiga mengangguk dan berkata, baiklah, Tians, saya tidak akan bertele-tele. Tetua Agung baru saja mengadakan pertemuan dengan kami. Dia awalnya akan datang untuk berbicara dengan Anda, tetapi sebelum itu, 9 kekuatan besar muncul di Kerajaan Naga. Sekte, dia dan tetua kedua pergi melakukan sesuatu. Ketika Xiao Tians mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan bertanya, apakah itu sekte yang setidaknya memiliki orang kuat dari Kaisar tingkat ketujuh? Tetua ketiga berkata dengan mata serius, ya, itu benar. Setidaknya ada 7 sekte kuat di tingkat Kaisar, jadi mereka disebut sekte paling kuat. Sekte seperti Akademi Lingdong, di depan sekte paling kuat itu adalah status seekor anjing. Xiao Tians bergumam, 9, haha. Sebenarnya ada 9 lagi, benar-benar banyak. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Xiao Tians. Dia tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang sekte-sekte tersembunyi itu. Dia bertindak menyendiri setiap hari dan tidak peduli dengan penderitaan dunia. Tetua ketiga mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita tidak membicarakan hal itu untuk saat ini. Tians, kali ini saya datang bersama Zhangguo untuk mewakili Tetua Agung dan Departemen Perang Kerajaan Naga. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda, yaitu, kami dengan suara bulat memutuskan bahwa semua anggota sepakat bahwa kuil surgawi di luar wilayah harus dikanonisasi 1 kali, dan dikanonisasi dengan takdir nasional Kerajaan Naga. Mulai sekarang, kuil surgawi akan disebut. Tunggu, sebelum tetua ketiga selesai berbicara, Xiao Tians memotongnya dengan lambaian tangannya. Wajahnya sangat serius, dan baik tetua ketiga maupun Long Zhanguo memandangnya tanpa mengetahui alasannya. Pada saat ini, pikiran Xiao Tians tiba-tiba terlintas dengan gambaran Tianxia. Setelah beberapa saat, Xiao Tians berkata kepada tetua ketiga, baiklah, tetua ketiga, silakan lanjutkan, tidak apa-apa. Tetua ketiga tidak terlalu memikirkannya, jadi dia melanjutkan, Tians, kamu dan para prajurit kuil Tianshan telah membayar terlalu banyak untuk Kerajaan Naga, jadi kami dengan suara bulat memutuskan untuk menggunakan kekayaan nasional Kerajaan Naga untuk segel kuil Tianshan. Kuil surga diberi nama, Kuil Surga Zhenguo. Bang, ketika tetua ketiga selesai berbicara, cangkir teh di tangan Xiao Tians tiba-tiba terbentur dan pecah. Xiao Tians terkejut saat ini. Tians, ada apa denganmu? Ekspresi Long Zhanguo berubah dan dia dengan cepat bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians tidak menjawab negara-negara berperang panjang, tetapi karena momen ini, gelombang besar muncul di hatinya. Kuil Zhenguo, namanya Zhenguo, jadi ini suatu kebetulan, atau itu suatu keharusan. Anda harus tahu bahwa 2000 tahun yang lalu, gelar yang diberikan Kaisar Ying kepada Tianxia adalah Jenderal Zhenguo. Dan sekarang Tetua Agung dan Departemen Perang Kerajaan Naga telah memberi diri mereka gelar Zhenguo. Untuk sesaat, pikiran Xiao Tians sekali lagi membayangkan pemandangan di mana istana Kaisar Ying terbakar, sang Jenderal Zhenguo, dan dia membunuh 3000 saudaranya dengan air mata, dan akhirnya bunuh diri. Dan sekarang, setelah 2000 tahun, dia dilarang masuk negara itu lagi. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Tians, tetua ketiga juga merasa ada yang salah dengan ekspresi Xiao Tians, jadi dia bertanya dengan cemas. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam dan akhirnya tenang. Lalu dia berkata perlahan, tidak, saya menolak. Situasi saat ini masih belum jelas. Jangan mengkanonisasi kuil surga. Tapi Tians, jika kuil Tianshan menerima kanonisasi, kuil Tianshan pasti akan diberkati oleh takdir nasional Kerajaan Naga. Kamu, Long Zhanguo juga cemas, Xiao Tians sebenarnya menolak menerimanya. Tidak akan berhasil, tidak akan berhasil. Xiao Tians mengerutkan kening dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya perlahan. Tianxia yang mendominasi dunia saat itu, dengan 3000 ahli tingkat tinggi Kaisar di bawah komandonya, semuanya gagal. Xiao Tians tidak tahu apa yang akan dilakukan Tianxia dan Kaisar Ying saat itu. Bagaimanapun, mereka gagal pada akhirnya. Jadi apapun alasannya, mengikat dirimu pada takdir nasional Kerajaan Naga tidak akan berhasil. Dan ada suara di hati Xiao Tians saat ini, memintanya untuk menolak. Jika dia setuju, sesuatu yang besar mungkin terjadi. Perasaan yang sangat berbahaya, tetapi pada saat ini, ketika dia mengucapkan kata-kata penolakan, sebuah cahaya muncul di dadanya. Saat berikutnya, Xiao Tians tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Tapi dia juga memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya, yaitu menolak kanonisasi Departemen Perang Kerajaan Naga adalah pilihan yang tepat. Kuil surga tidak dapat menerima kanonisasi Departemen Perang Kerajaan Naga. Mengapa demikian? Pada saat ini, keraguan Xiao Tians menjadi lebih kuat, dan perasaan sedih di hatinya menjadi semakin kuat. Bersambung.